سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal hari ini kita sampai pada penghujung kitab. Satu persatu dari akidah yang jumlahnya 63 sudah kita bicarakan satu per satu. Maka 63 inilah
yang menjadi dasar agama Islam, pondasi agama Islam. Semua bangunan agama, semua bangunan yang kita bangun dari agama terbangun di atas pondasi akidah yang 63 yang kita telah pelajari. Siapa yang dia beragama Islam tanpa membangunnya dengan dasar ini, maka bangunan agamanya bangunan tanpa pondasi. Bangunan tanpa pondasi sewaktu-waktu mudah roboh, sewaktu-waktu mudah hancur, sewaktu-waktu mudah tergeser. Jangankan atas fitnahnya Dajjal yang begitu keras, fitnah-fitnah yang kecil saja seperti corona bisa menghancurkan agama kita. Jadi kalau orang sudah punya pondasi ini, nanti mau dapat fitnah apa saja, insya Allah kita punya pegangan, kita punya pondasi yang kuat hingga bangunan kita, bangunan agama kita tidak terseret-seret dan tidak rusak dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang dimunculkan oleh Allah sebagai ujian bagi tiap-tiap umat Islam, bagi tiap-tiap hambanya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, apabila kalian mengatakan aku beriman kepada Allah, apakah kira-kiranya kita ini akan didiamkan oleh Allah? Allah akan menguji kita. Maka semakin kuat pondasi kita, kita berharap kita bisa lulus dari setiap ujian-ujian yang dijadikan oleh Allah, khususnya ujian keimanan, ujian yang berkaitan dengan goyangnya akidah. Seperti apa? Seperti kesempitan, kesusahan. Ini ujian-ujian yang seperti ini terkadang bisa menggoyahkan iman kita. Kalau ujiannya berupa kesenangan, ujiannya berupa rezeki yang banyak, kayaknya aman-aman aja ya. Tapi kalau ujiannya berupa paceklik, kena virus, kena wabah, ujiannya berupa sakit yang parah, ujiannya berupa fitnah-fitnah yang berbagai macam, maka ujian yang seperti ini memberatkan diri kita yang terkadang kita tergelincir pada kesyirikan. Artinya menganggap ada selain Allah yang bisa membawa kita keluar dari permasalahan tersebut. Hati kita bergantung kepada selain Allah untuk mengeluarkan kita dari tiap-tiap masalah yang kita hadapi. Padahal mestinya kita menyadari bahwa kalau masalah itu datang dari Allah, maka yang akan menyelesaikannya nanti juga Allah. Tinggal kita tunggu waktunya, tinggal kita tunggu siapa yang akan Allah datangkan sebagai penolong. Tapi kita tidak boleh meyakini ada selain Allah yang bisa menyelesaikan tiap-tiap masalah kita. Nah, kalau ada orang kok sampai bunuh diri, ada orang stres, ada orang galau, ada orang ini karena dia merasa Allah tidak bisa lagi menyelesaikan permasalahannya. Ini menjadi suatu kerusakan pada iman kita. Maka kita harus bangun pondasi iman dengan pondasi yang kuat. Ya, sudah kita bicarakan 63 keyakinan. Dari mana 63 itu? 63 itu berasal dari iman, isinya la ilaha illallah, jumlahnya 50 keyakinan. Muhammadur Rasulullah, jumlahnya 13 keyakinan.
Maka jumlah seluruhnya adalah 63. Biar gampang mengingatnya sesuai dengan usianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pondasi iman kita ada 63 pokok, 63 pondasi, 63 pijakan yang nanti dengan itu kita akan membangun agama. Kalau dulu kiai kalau menamakan akidah itu dia menamakannya ini, kalau kita ikat jadinya apa ini? Bundelan. Jadinya apa? Diikat nih, jadinya apa? Bundelan. Kalau kita berpegang pada bundelan itu nggak gampang jatuh gitu loh. Tapi kalau nggak ada bundelannya gampang jatuh. Akidah itu digambarkan bundelan-bundelan itu, hingga dengan pegangan itu kita nggak gampang tergeser-geser oleh berbagai macam fitnah yang ada. Jadi jangan sampai jangan sampai kita beragama tidak dibangun dengan pondasi keimanan yang benar ya. Jadi 63 itu berasal dari makna la ilaha illallah. Jumlahnya ada 50, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 jaiz, dan di dalam perkara jaiz ada 10 keimanan. Jadi jumlahnya 50. Kemudian yang masuk ke dalam Muhammadur Rasulullah, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, ditambah lagi 4 rukun iman, maka jumlahnya ada 13 ditambah 50 jadinya 63. Jadi kalau kita berzikir asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka zikir tersebut mengandung 63 makna. Apabila ada seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi belum sampai hatinya pada 63 makna ini, maka keimanannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan imannya sah tapi berdosa, ada yang mengatakan imannya tidak sah. Karena yang menjadi inti dari keimanan kepada Allah itu adalah meyakini pokok-pokok perkara yang menjadi hak-haknya Allah dan pokok-pokok perkara yang menjadi haknya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya menyebutkan, dengan demikian memadailah, telah mencukupi kiranya seluruh pelajaran yang telah diterangkan dari buku ini untuk mendapatkan keterangan yang wajib dalam ilmu tauhid. Jadi orang itu kadang ada orang-orang yang nulis ilmu tauhid, yang membuat ringkasan-ringkasan tentang ilmu tauhid, tapi terkadang ringkasan-ringkasan itu bukan memudahkan kita untuk mempelajarinya, tapi kadang mempersulit. Maka Habib Utsman mengatakan, apa yang saya tulis ini menjadi tulisan yang sudah mencukupi
sebagai kewajiban kita mengenal sifat-sifat Allah, mengenal zatnya Allah, dan mengenal perbuatannya Allah. Karena yang namanya orang mengenal Allah atau ma'rifat itu tidak lepas dari 3 perkara, yaitu mengenali zat Allah, mengenali sifat Allah, dan mengenali perbuatan Allah. Zat Allah apa yang kita kenali? Zat Allah itu bukan benda. Zatnya selain Allah benda, begitu. Dengan itu kita sudah dianggap mengenal Allah. Bukan yang dimaksud mengenal zat Allah itu tahu zat Allah seperti apa. Enggak, itu akal kita enggak bisa sampai ke sana. Kita cukup kenal Allah dari mengenali diri kita. Ya, kalau kita kenal diri kita dalam sebuah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Jadi kalau kita mau mengenali zatnya Allah, dari arah apa? Dari arah mengenali zat kita yang tidak seperti zat kita. Lah zatnya makhluk seperti apa? Zatnya makhluk itu benda yang pasti punya tempat. Allah bukan benda dan Allah tidak membutuhkan tempat. Allah ada sebelum tempat itu ada. Jadi Allah itu tidak layak ditanya Allah itu ada di mana. Itu enggak layak bertanya seperti itu. Karena Allah itu ada sebelum semua tempat itu diciptakan menjadi ada. Hingga dengan makna ini menunjukkan Allah tidak membutuhkan tempat. Terus mengenali sifat Allah artinya apa? Sifat Allah tidak berubah-ubah. Kalau sifat kita berubah-ubah. Kadang gerak, kadang diam, kadang di sini, kadang di sono. Ini sifat kita nih, ganti-ganti. Kecil berubah besar, bodoh berubah pintar, lapar berubah kenyang. Ini sifat yang berubah-ubah. Sehat berubah sakit, sakit berubah sehat. Ini semua sifat yang berubah-ubah itu bukan sifatnya Allah. Kita kalau melihat pasti berubah. Waktu melihat ke depan tidak melihat kanan kiri. Nanti waktu lihat kanan, yang kiri kita tinggalkan. Waktu lihat kiri, yang kanan ditinggalkan. Nah, Allah melihatnya enggak seperti itu. Kalau Allah melihatnya seperti itu berarti sifat Allah berubah-ubah. Allah mendengar juga mendengarnya tidak berubah-ubah. Allah berbicara juga enggak pakai suara dan juga tidak pakai tulisan. Kalau Allah berbicara pakai suara atau pakai tulisan, pasti pembicaraannya Allah berubah-ubah. Maka Allah tidak demikian pembicaraannya. Semua sifat yang berubah-ubah itu pasti bukan sifat Allah. Sifat Allah itu tetap, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, tanpa mengalami perubahan. Sebelum adanya kita, Allah itu ya begitu. Sekarang Allah ya begitu, nggak ada perubahannya. Nggak, Allah dulu begini, sekarang begini, nggak ada. Itu kalau kita itu begitu, ada perubahannya. Allah tidak berubah keadaannya. Semua sifat Allah tetap pada dirinya. Semua yang 20
wajib ada, wajib qidam, wajib mukhalafah, sampai wajib qudrat, wajib iradat, wajib ilmu, itu semua tidak mengalami perubahan. Makanya dari dulu sampai sekarang kita wajib taunya 20 sifat itu. Tanya, emang sifat Allah nggak nambah-nambah, Beb? Itu kalau sifat kamu pakai nambah segala, nambah uban, ya, nambah peot, kadang nambah begok segala, dah. Bukan tambah pinter, tambah. Ya, kalau orang tambah tua karena tambah pikun, ya, tambah pelupa, tambah ini mengalami perubahan. Yang demikian mustahil bagi sifat Allah. Zatnya tidak butuh tempat, sifatnya tidak berubah-ubah. Terus perbuatannya tidak membutuhkan alat dan bantuan. Yang kerjanya pakai alat itu makhluk. Allah menciptakan alam semesta yang begitu besar ini, yang isinya itu macam-macam, maka isinya ini bisa menjadi alat untuk kerjanya kita. Kita ini kalau kerja butuh alat, butuh bantuan. Maka kalau kamu kerja menggunakan alat, ketika alat itu kamu gunakan, kamu jangan meyakini bisa menjadikan hasil. Karena seseorang yang kerjanya dibantu pakai alat, itu tandanya lemah. Ya, kalau kamu mampu, maka kamu kerjanya nggak butuh alat. Nah sekarang ini malah kebalik. Kadang orang begitu pegang alat, menganggap alat itu bisa menghasilkan sesuatu. Ini salah. Justru kamu diciptakan alat untuk kamu itu agar kamu ingat Allah, bahwa saya ini nggak mampu ya Allah, maka saya kerja pakai alat, maka tolong jadikan hasil. Begitu. Bukan merasa ketika pakai alat sudah pasti punya hasil, enggak begitu. Jadi jangan salah keyakinan. Maka ketika kita mengenali zat Allah dengan cara itu, sifat Allah dan perbuatan Allah, ini cara berpikir yang mudah, cara berpikir yang bisa dipahami oleh akalnya, yang akalnya seperti kita. Akalnya bukan akal kayak para imam-imam yang cerdas, bukan. Artinya dengan dituntun buku ini sudah cukup kita mengenali apa yang menjadi kewajiban kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai perintahnya Allah. Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus tahu zatnya Allah itu enggak ada lainnya, sifatnya Allah itu tidak ada lainnya, perbuatan Allah itu tidak ada lainnya. Yang punya zat seperti zat Allah ya cuman Allah, enggak ada lainnya. Yang punya sifat-sifat 20 yang wajib ya hanya Allah. Yang punya perbuatan yang tidak dibantu oleh alat yaitu hanya Allah. Maka itu yang disebut kita diperintahkan mengesahkan Allah, meyakini bahwa segala yang muncul di jagat raya ini semuanya hanya diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang lain selain Allah bisa menciptakan satu pun dari isinya alam. Semua yang menciptakannya Allah. Tidak ada yang lain ikut andil menciptakan, tidak ada. Ya, jadi jangan sampai salah mengenali tentang
apa yang menjadi sifat-sifat Allah, dan jangan cari yang lebih pusing-pusing. Kadang orang itu merasa belum cukup, mau cari tahu lagi, cari tahu lagi, cari tahu lagi. Nanti akhirnya bukan ketemu jalan yang benar, malah kepleset. Kalau sudah kepleset masalah keimanan, nanti jatuhnya jauh, malah bukan benar, malah syirik kepada Allah. Maka Habib Utsman bin Yahya mengingatkan bahwa buku ini adalah buku yang sudah mencukupi dalam pelajaran yang menerangkan tentang kewajiban kita belajar ilmu tauhid. Adapun kitab-kitab usul lainnya yang membuat keterangan-keterangan yang panjang dan lebar, maka menurut kami belum layak digunakan untuk mengajar sembarangan orang yang belum cukup ilmunya. Ya, ada kitab-kitab yang ulasannya itu mengulas lebih jauh dari ini, maka kata Habib Utsman, udah yang jauh-jauh itu nggak usah dipelajari. Kenapa? Pikiran kita nanti nggak cukup. Seperti apa contohnya? Buku-buku tauhid yang di dalamnya sudah dicampuri bahasa-bahasa filsafat. Ini hati-hati ini. Sekarang ini banyak bahasa-bahasa filsafat yang dicampur-campurkan dalam buku-buku tauhid. Maka orang-orang seperti kita yang masih awam ini jangan belajar kitab tauhid yang sudah dicampur-campur sama ilmu filsafat. Filsafat itu ilmu apa sih? Nggak jelas ya? Filsafat itu alat. Filsafat itu ya ilmu yang tujuan ilmu itu dibuat untuk mencari tahu kebenaran. Filsafat itu orang-orang yang pengen tahu kebenaran. Karena pengen tahu kebenaran, maka semuanya dicek. Agama ini benar apa enggak, ini benar apa enggak, ini benar apa enggak, ini benar apa enggak. Terus kerjanya mempertanyakan semuanya. Ditanya, ini kok bisa begini, buktinya apa? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Terus jadi filsafat itu orang-orang yang pengen tahu tentang kebenaran, tapi nanti ujung-ujungnya nggak nemu bener. Nah ya, orang itu kadang suka neliti rumahnya orang lain. Rumahnya orang dimasukin, dicek isinya, kepo. Ya, apa namanya? Nanti pindah lagi masuk rumah orang lagi, pindah lagi masuk rumah orang. Udah selesai, ditanya, lah rumah kamu mana? Belum punya rumah saya. Nah ini kan repot. Kelilingan masuk rumah orang tapi dirinya belum punya rumah. Jadi kalau mau cari tahu kebenaran ya begitu, kalau ikut bahasanya filsafat. Maka dikatakan Habib Utsman, kitab-kitab usul-usul yang tebal-tebal yang isinya sudah dicampur-campur sama pelajaran filsafat, maka nggak usah dipelajari. Akan membuat orang-orang awam kayak kita ini menjadi nanti malah bingung. Pendapat ini, pendapat yang baru dikatakan oleh Habib Utsman ini adalah pendapat yang didasarkan tulisannya oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya yang berjudul Az-Zawajir. Dalam kitab Az-Zawajir, Imam Ibnu Hajar menyatakan, wa minha hamlul awami wa man lam yumarisul ulum
ala tafakkuri fi dzatillahi wa sifatihi wa fi umuri la yablughuha uquluhum wa hadza mudhillatun lahum yatasyakkakuna bihi fi usuliddin bal rubbama takhayyalu fillahi ta'ala ma huwa muta'ali anhu fayasiru bihi kafiran au mubtadi'an wa huwa bihi farihun masrurun li ghalabati humqihi fi ghalabati humuqihi wa qillati aklihi, yang artinya dan termasuk dosa besar, kata Imam Ibnu Hajar yang dikutip oleh Habib Utsman bin Yahya, kata beliau, dan termasuk dosa besar membebani orang-orang awam yang belum terbiasa mempelajari berbagai macam ilmu untuk memikirkan tentang zat Allah dan sifat Allah dengan cara yang rumit. Kalau ada orang kok ngajar ilmu tauhid yang diajarkannya itu rumit, artinya rumit itu dibarengi dengan kalimat-kalimat filsafat yang isinya itu pencarian kebenaran dengan cara selain melalui jalan wajib, mustahil, jaiz, maka yang mengajarkan kepada orang awam ilmu tersebut, kata Habib Utsman, hukumnya dosa. Ini kutipan dari Imam Ibnu Hajar. Makanya hati-hati kalau orang ngajarin ilmu tauhid, maka yang diajarkan seukuran pemikiran orang awam. Seberapa ukurannya? Ya ini sebatas kitab yang ditulis sama Habib Utsman, yang mengenalkan kepada Allah dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringkas, dengan cara yang tidak berbelit-belit, dengan cara yang tidak membuat orang awam itu berpikir terlalu jauh hingga akhirnya mereka berkhayal yang macam-macam. Kalau tadi kan mudah, apa sih mengenali zat Allah? Oh, zat Allah itu bukan benda, kan beres. Pokoknya yang benda bukan Allah. Terus yang bagaimana Allah? Nggak usah dipikirin. Karena kamu berpikir sekuat apapun, pikiran kamu nggak akan nyampe yang seperti apa zatnya Allah. Ya, kita hanya diperintah memikirkan bahwa zatnya Allah itu mukhalafatul hawadis. Zatnya Allah itu ya tidak seperti benda yang ada pada kita, yang terikat waktu, terikat oleh tempat, terikat oleh apalagi gerak diam, terikat oleh arah. Maka itu semua bukan zatnya Allah apabila yang seperti itu. Ini cara yang mudah. Jadi nggak berbelit-belit dan kita nggak diajak untuk menghayal yang macam-macam. Kalau tidak diberi batasan ini, tapi kita disuruh mencari zatnya Allah, maka nanti akal kita akan berhayal menggambarkan Allah seperti apa. Apa begini, apa begini, apa begini. Ini suatu kerusakan. Apalagi mengajarkan tentang sifat tauhid, ilmu tauhid sampai kepada nanti adanya hulul, adanya zat Tuhan itu ya menyatu dengan diri kita. Nah, ini lebih pusing lagi nanti ini. Jadi apapun yang ada dalam diri kita, maka di situ ada Tuhan.
kita ini bayangannya Tuhan. Kan repot. Kita bayangannya Tuhan. Memang Tuhan punya bayang-bayang. Jadi yang seperti itu ketika akal kita nggak nyampe, maka tinggalkan. Kenapa? Itu bukan kewajiban untuk diketahui. Yang wajib diketahui, mengenali bahwa sesuai dalam Al-Quran, kita wajib mengenali laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu. Lah, segala sesuatu itu isinya apa? Ya pokoknya selain Allah yang kita kenali dari wujudnya alam, maka dia itu berupa sebuah benda. Selesai. Jadi enggak berbelit-belit bermacam-macam. Sifat Allah tidak berubah-ubah. Perbuatan Allah tidak pakai bantuan. Kita enggak diperintahkan untuk tahu Allah menyatu dengan diri kita. Setiap nafas kita ada Allah. Ini nanti pemahaman yang seperti itu bukan pemahaman dasar. Kalau pemahaman dasar ya cukup segini. Kalau kamu mau mengembangkan pemahaman yang seperti itu sudah bukan kewajiban lagi. Dan hati-hati kalau kamu melangkah ke arah meningkatkan yang seperti itu, jangan sampai salah mencari guru. Harus pakai panduan seorang guru. Apabila mulai masuk ke dunia tasawuf, mau meningkatkan pengenalannya kepada Allah, maka hati-hati. Kalau sebagai dasar keimanan ini sudah cukup, dan ini sangat mudah bagi orang awam. Orang seawam apapun kalau diajarkan ini pasti paham. Karena kitab ini sudah dirancang untuk orang awam, bukan untuk orang yang pikirannya cerdas, bukan. Kalau mereka para imam-imam, mereka membahas sifat-sifat Allah, zat Allah dengan cara yang lebih terperinci. Tapi kita nggak diajarkan, kita nggak diperintahkan untuk memerincikan yang seperti itu. Kita cukup mengenali dengan 20 sifat dari arah yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Ini sudah mencukupi. Maka juga jangan sampai kita mengajarkan sesuatu untuk memikirkan perkara-perkara yang akalnya orang awam itu belum sampai kepadanya. Saya nanya, kalau kamu saya kenalkan benda, kamu paham nggak? Ini benda, kamu paham? Paham? Berarti akalnya nyampe. Allah tidak seperti benda. Kan selesai, akal kamu nyampe nggak? Nah, berarti akalnya nyampe. Semua yang berbentuk, semua yang punya tempat, maka zatnya Allah tidak seperti itu. Ini kan mudah. Jadi kita nggak diajak untuk mempersulit orang awam untuk mengenali Allah. Dari arah yang ringkas ini sudah dicukupkan untuk kenal Allah. Perbuatan ini jelas bisa menyesatkan mereka. Mengajarkan ilmu yang sampai kepada membuat pikiran mereka itu berhayal yang tidak-tidak, ini jelas bisa menyesatkan orang awam. Maka kita dilarang untuk mengajarkan yang mempersulit orang awam mengenali Allah. Harus terperinci, harus begini, ini yang sulit. Kita dimudahkan oleh Habib Utsman untuk mengenali Allah cukup sebagaimana pemahamannya orang awam seperti kita. Paham 63 akidah
Yang akidah itu bisa kita hafalkan sebagai pokok-pokok keimanan. Ya, kita masuk azan Isya, kita dengerin sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qaimah bi sayyidina Muhammadil wasilati wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatir rafi'ah wa badhal maqamal mahmud alladhi wa'adda ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidi ya Rabbi ighfirli wa li walidi ya Rabbi ighfirli wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidi ya Rabbi ighfirli wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabir muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi di penghujung kitab ini kita diingatkan oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya bahwa seluruh yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini adalah pelajaran yang sangat mudah, pelajaran yang mencukupi bagi orang-orang awam. Maka tidak dianjurkan lagi kita mempelajari pelajaran yang lebih sulit dari ini.
Kita tidak diperintahkan lagi mempelajari ilmu-ilmu yang lebih sulit dari ilmu ini. Karena untuk mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang sifat-sifat Allah, maka apa yang tercantum dalam buku ini sudah mencukupi. Nggak usah ditambahin lagi yang macem-macem, nggak usah lagi mau meningkat ke yang lebih lagi. Apalagi sampai kepahamnya orang-orang yang sekarang banyak muncul. Nanti ketika mereka belajar ilmu tauhid, mendalami ilmu tauhid, malah ujungnya mereka tidak lagi mau ibadah kepada Allah. Dianggap kami sudah sampai pada makrifat kepada Allah, maka kami sudah sampai pada intinya agama. Kami tidak perlu lagi kulitnya agama. Maka sholat, puasa itu adalah kulitnya agama. Tapi kami telah sampai pada inti agama, hingga kami nggak perlu sholat, puasa. Ini kebablasan. Ada lagi yang sampai manunggaling Gusti, menyatunya Tuhan dengan hamba. Ada lagi pelajaran-pelajaran yang aneh-aneh yang keluar dari relnya as-salafun as-sholeh, relnya para pendahulu-pendahulu kita. Maka tinggalkanlah semua pelajaran-pelajaran yang tidak ada tuntunan dari para ulama-ulama kita. Kenapa? Karena dengan mempelajari yang demikian, maka nanti seorang akan menjadi ragu kepada pelajaran yang benar. Ketika kamu diajak berpikir tentang yang aneh-aneh, nanti yang benar malah kamu bingung, malah kamu ragu. Apa cuman segitu aja ya? Memang segitu aja, nggak usah tinggi-tinggi. Dianggap harus yang tinggi-tinggi, enggak. Ini dasar bagi orang-orang awam. Boleh saja, boleh juga nanti ketika mereka diajarkan kitab-kitab filsafat, kitab-kitab tauhid yang sudah bercampur dengan bahasa-bahasa filsafat, maka mereka akan malah berprasangka yang aneh-aneh tentang Allah. Maka mereka malah keluar dari rel yang benar, mereka menjadi orang kafir atau ahli bid'ah, sehingga mereka tidak menyadari kalau mereka itu telah keluar dari relnya ahli sunnah wal jamaah. Dianggap saya sudah ma'rifat, saya sudah kenal Allah, saya sudah tinggi, kalian masih kulit-kulit. Saya sudah sampai kepada intinya segala sesuatu. Mereka nggak sadar bahwa yang mereka jalani itu malah mengeluarkan mereka dari relnya ajaran-ajaran para pendahulu-pendahulu kita, sehingga mereka malah bersuka cita, mereka bergembira dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, hanya karena kebodohan dan kedangkalan akalnya. Jadi kalau sudah yang dihadepin itu orang-orang awam kayak kita, ya harusnya yang diajarkan kitab-kitab yang pantas untuk orang-orang awam. Jangan baca kitab-kitab yang terlalu tinggi-tinggi, apalagi yang sudah dicampuri bahasa-bahasa filsafat-filsafat yang sudah bukan lagi ajarannya ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini wasiat terakhir dari Habib Utsman. Hendaknya kita jaga diri, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga kawan-kawan kita,
ajak mereka belajar pada tempat yang benar. Jangan biarkan mereka tidak mengenali sifat-sifat Allah, tidak mengkaji tauhid. Jangan juga biarkan mereka mengkaji tauhid kepada orang-orang yang tidak punya asal usul yang jelas, yang kitab-kitabnya tidak berasal dari kitab-kitabnya orang-orang soleh, yang kitab-kitabnya dicampuri dengan kitab-kitab bukan bahasa-bahasanya orang Islam, bukan bahasa-bahasa yang mudah, tapi bahasa-bahasa yang sulit. Ingatkan mereka, ajak mereka untuk mengkaji kepada ajaran yang benar, ajak mereka datang ke masjid ini untuk mengkaji apa yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita, khususnya yang kita kaji kitabnya Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya yang dikenal dengan sifat 20. Yang sifat-sifat ini, yang ilmu ini dulu sewaktu kita kecil kita terbiasa menghafalkannya, maka kita tidak asing dengan pelajaran yang diajarkan oleh Habib Utsman bin Yahya. Kita hanya tinggal mengingat kembali apa yang dulu pernah diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Maka kalau ada orang mengajarkan ilmu tauhid tapi pelajarannya keluar dari sifat 20 yang seperti ini, tinggalkan dan jangan ikuti ajaran mereka, hingga kita akan bisa menjaga diri kita dari kesesatan, menjaga diri kita dari terjerumus kepada kebodohan, menjaga diri kita dari bukan mengenal Allah, malah jadinya kita jauh dari memahami tentang Allah. Maka mudah-mudahan apa yang kita kaji sejak awal sampai akhir ini menjadi kajian yang dirahmati oleh Allah, kajian yang diberi pahala oleh Allah, kajian yang diberikan pemahaman oleh Allah, hati kita dibukakan oleh Allah, hati kita disinari dengan cahaya tauhid oleh Allah, hati kita dijadikan hati yang ma'rifat kepada Allah, hati kita tenang dalam beribadah kepada Allah, hati kita mantap dalam menyembah Allah, hati kita tidak bergantung lagi kepada selain Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir sejak awal sampai akhir pelajaran kita ini oleh Allah diberikan hati yang ma'rifat, hati yang memahami kalimat la ilaha illallah, hati yang imannya tetap tenang, imannya tetap tertancap dalam hati sampai pada akhir hayat kita. Dan kita mohon kepada Allah agar kita semuanya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah mudahkan kepada kita, Allah mudahkan kepada keluarga kita, Allah mudahkan kepada saudara-saudara kita agar semuanya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan mendapatkan keridhaannya Allah, dan bisa bersanding dengan para solihin, para aulia-aulia Allah, para nabiyin, para siddiqin di surganya Allah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini akhir dari perjumpaan kita, pembacaan kitab Sifat 20. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mulai lagi kajian dari awal, yang kita akan kaji terus-menerus sebagai pokok utama ilmu yang harus kita ketahui selain dari ilmu fikih. Maka orang-orang Islam hanya belajar 3 macam ilmu cukup: ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesempatan untuk memahami itu semua, hingga kita bisa menjadi orang yang beragama dengan benar sesuai tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Zarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hubba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan mannan biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tawsi suhbi والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.